Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, Stambuk F551 Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu perbedaan antara animasi dan game. Sini perbedaan animasi dan game. Di animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Kemudian pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Kemudian frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Kemudian ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Animasi selalu didahului dengan modeling atau penciptaan bentuk diikuti dengan trajectoring atau pergerakan model. Animasi yang baik adalah animasi yang dapat menciptakan bentuk dan gerakan sesuai dengan hasil bidikan kamera. Kemudian perbedaannya, kalau untuk game dia aktivitas terstruktur dan semi terstruktur, kemudian melibatkan satu atau lebih pemain, kemudian bersifat interaktif, memiliki aturan sendiri, mengandung tantangan dan kondisi menang. Kemudian memiliki tujuan hiburan, kesenangan, latihan, pendidikan, simulasi, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada rules, aturan-aturan. Sebuah game memiliki tempat atau setting di dunia buatan yang diatur oleh aturan-aturan atau rules. Kemudian victory condition atau kondisi menang, dan lose condition atau kondisi kalah. Kemudian setting, sebuah game mengambil tempat pada suatu dunia atau setting tertentu. Kemudian perspektif atau sudut pandang, yaitu menjelaskan bagaimana pemain melihat game world dari suatu game pada layar. Kemudian role atau peran, yaitu tokoh-tokoh yang dimainkan oleh pemain dalam suatu game. Kemudian story atau cerita. Game komputer merupakan perpaduan antara media pasif seperti televisi dan film, dan media aktif dongeng. Kemudian di sini contoh real perbedaan animasi dan game. Yang pertama, animasi 2 dimensi, yaitu animasi jenis ini juga biasa disebut dengan film kartun, atau kartun sendiri berasal dari kata kartun yang artinya gambar lucu, seperti contoh misalnya pada film Tom and Jerry, Scooby-Doo, Looney Tunes, kemudian dan masih banyak lagi seperti Doraemon. Kemudian untuk animasi 3D, animasi yang kedua yang 3D adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi dengan animasi 3 dimensi. Karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya. Contohnya seperti Toy Story, Monster Inc., Finding Nemo, The Incredible, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita bisa lihat perbedaan visual jika dibandingkan dengan animasi 3D. Kesemuanya itu biasanya juga disebut dengan animasi 3D atau CGI atau Computer Generated Imagery. Seperti di bawah ini terbentuk karakternya. Kemudian game. Untuk game 2 dimensi dilihat dari keadaan ruangannya yang hanya memiliki 2 sisi atau X dan Y. Sedangkan untuk gambarnya sendiri dapat menggunakan vektor maupun bitmap. Untuk membuat animasi bergerak, berjalan, merompat, berlari, dan lain-lain, kita harus membuat gambar satu persatu, yaitu disebut dengan frame. Kerealisasian gerakan ditentukan dari gambar yang dibuat, jumlah frame yang digunakan, serta hitungan gambar per detik atau frame per second. Kemudian game 2 dimensi ini memiliki 2 konsep, yaitu static view, di mana semua objek berada pada satu bidang dan gerakan karakter utama hanya terbatas pada bidang itu saja. Kemudian side scrolling view, di mana objek-objek dan gambar latar belakang akan terus bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kecepatan gerakan karakter yang dimainkan. Contohnya pada game Pac-Man, kemudian Space Invader, kemudian Mario Bros, dan game-game sederhana lainnya. Kemudian game 3D, setelah munculnya game 2 dimensi, berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi terbaru, sehingga munculnya tampilan 3D datar atau 3D plane. Hal ini sering membuat bingung karena seiring disebut game 2 dimensi tapi mereka tidaklah sama. Game seperti ini bukan 2 dimensi tapi tidak juga full 3 dimensi. Biasanya gameplaynya memang mirip game 2 dimensi, di mana kita hanya bisa bergerak secara horizontal dan vertikal, namun beberapa gambar dirender secara 3D. Teori grafik seperti ini disebut dengan 2.5 atau pseudo 3 dimensi, sedangkan pada istilah game lebih terkenal dengan isometric atau diametric atau bahkan trimetric projection. Berbeda dengan game 2 dimensi, dalam game 3 dimensi
kita akan menemui tiga sisi yaitu X, Y, dengan Z. Game bertipe ini menggunakan dua macam tipe permodelan. Yang pertama 3D object atau model. Ini merupakan model dimensi yang nantinya akan dijadikan sebagai karakter utama, bangunan, objek-objek seperti senjata, musuh, permukaan tanah, pohon, bukit, dan lain-lain. Objek 3D seperti ini bisa kita buat dengan menggunakan program seperti 3ds Max, Maya, Has, dan lain-lain. Kemudian 2D grafik, gambar 2D juga berperan dalam membuat game bertipe 3D. Fungsi gambar dua dimensi antara lain sebagai tekstur untuk objek, sebagai latar belakang langit, pemandangan, dan lain-lain seperti pegunungan. Kemudian sebagai meteran untuk nyawa, gambar untuk speedometer, untuk game-game balap, dan lain-lain. Sedangkan untuk membuat animasi dalam 3D dapat digunakan bones atau tulang yang layaknya manusia. Dapat digerakkan. Selain itu, animasi tetap juga dapat digunakan dalam bitmap, gambar dua dimensi untuk animasi pada tekstur air, api, dan lain-lain. Contoh game berbasis tiga dimensi diantaranya adalah game-game seperti game PS2 yaitu Mortal Kombat, Rise of Imperfect, kemudian Batman Arkham City. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.